Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adarsi as-sadis. Al-imam mulai merinci rukun-rukun solat. Qala al-imam rahimahullah, ar-ruknul awwalu, rukun pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrati. Ya. Berdiri, ya, artinya melaksanakan solat dengan berdiri dalam keadaan mampu. Dan karena memang asal hukum solat, terlebih solat fardu, adalah wajib berdiri. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, menghadap Allah, karena Allah, untuk Allah, dalam keadaan tenang, diam. Ya, jangan ngobrol, jangan berisik. Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jamb." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu baru berbaring. Ats-tsani, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Wa dalilu al-hadits, dalil adalah al-hadits, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang menjadikan perkara-perkara tidak boleh dilakukan dalam solat adalah dengan bertakbir. Artinya kalau sudah solat, sudah takbir, maka enggak boleh lagi ngobrol, enggak boleh lagi makan, ya. Dan perkara yang menjadikannya boleh lagi dilakukan setelah sholat adalah salam. Jadi kalau ada salam, baru boleh ngobrol lagi. Wa ba'daha, setelah takbiratul ihram, al-istiftah, ya, membuka atau membaca doa pembuka, doa istiftah. Dan ini hukumnya sunnah, artinya enggak wajib. Bila memang tidak mampu membaca, artinya tidak sempat, maka tidak mengapa, tidak membaca doa istiftah. Dan doa ini dibaca secara sir, pelan, baik imam maupun makmum. Kemudian al-imam mencontohkan salah satu di antara sekian banyak doa-doa istiftah. Di antaranya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, subhanakallahumma. Di sini antum membaca Allahumma, ya, dalam munada untuk lafzul jalalah Allah, dalam penggunaannya hampir sering dengan menggunakan mim, yang merupakan mim pengganti untuk huruf nida. Ya, maknanya adalah ya Allah. Nah, huruf ya dihilangkan, diganti dengan huruf mim musyaddadah, menjadi Allahumma. Kemudian beliau mulai menyebutkan sedikit menyebutkan tafsir daripada lafal-lafal yang ada dalam doa istiftah. Wa ma'na subhanakallahumma, makna subhanakallahumma ay unazzihuka at-tanzihal la yaqa bi jalalika ya Allah. Aku mensucikanmu ya Allah dengan pensucian yang layak menurut kemuliaanmu ya Allah. Ya. Dan makna wa bihamdika sana'an 'alaik, pujian-pujian untukmu ya Allah. Wa tabarakasmuka, al-barakatu tunalu bidzikrik, keberkahan dapat diperoleh dengan menyebutmu ya Allah, menyebut nama-namamu, mengingatmu. Wa ta'ala jadduka ay irtafa'a qadruka wa 'azuma sya'nuk. Wa ta'ala jadduka irtafa'a qadruk, sungguh tinggi kedudukanmu, sungguh agung urusanmu. Wa la ilaha ghairuk, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. La ma'buda fil ardi wala fis sama, tidak ada sesembahan di muka bumi ini dan juga tidak di langit yang disembah secara hak. Tidak ada yang disembah secara hak baik di bumi maupun di langit kecuali Engkau ya Allah.
Nah, di sini kita membaca la ma'buda, la ilaha. Ya, mansubnya sebagai apa? Isim la. Ya. Dalam diktat matematik sudah pernah ya kita mengkaji tentang isim la. Artinya ada huruf la yang beramal seperti amal inna. Nah, setelah membaca doa istiftah, baru berta'awud. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan membacanya sunnah. Sama juga sunnah. Ya. Ya pastikan kita membaca doa ini. Karena memang ya walaupun sunnah tetap kita berusaha untuk sempatkan membacanya. Ya. Karena dalam sholat pun kita tidak bisa merasa aman dari godaan syaitan. Ya. Karena syaitan itu berkeliaran di mana-mana, termasuk di dalam masjid pun syaitan siap mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Maka kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ma'na a'udzu, kata Imam, aludzu altaj'u a'tasimu bika ya Allah. Aludzu altaj'u, ya berlindung, wa'tasimu bika, mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Minasyaitonir rajim, syaitanir rajim al-matrud. Ya, syaitan ini terusir, al-matrud terusir, al-mub'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitanir rajim. Dimana syaitan la yadurruni fi dini, enggak bisa membahayakanku dalam agama, urusan agamaku, wala fi dunyaya, dan juga tidak dalam urusan dunia. Ini ikhwah dan akhwati fiddin tentang rukun pertama dan kedua. Dan dalam berdiri itu membaca doa istiftah, kemudian dilanjutkan dengan berta'awud. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi lughah, darsadis syurut shalah, sebetulnya pembahasan ini sangat panjang, sesuai silabus. Artinya tema yang disebutkan dalam silabus ini pembahasannya begitu panjang, yaitu tentang bahasan al-mudhafu lil ya. Alhamdulillah, pembahasan al-mudhaf lil ya sudah dikaji secara meluas dan sederhana. Artinya insyaallah cukup menjadi wawasan ya dalam diktat nahwu tematik di pembahasan awal-awal kitab, yaitu di bab pertama, di mana langsung disebutkan pembahasan tentang al-mudhaf lil ya. Pembahasan ini penting memang, karena memang kita harus tahu ketika ada sebuah isim diidhafahkan kepada al-ya, dan ya di sini adalah ya mutakallim ya, yang berarti aku, milikku ya. Maka isim-isim yang diidhafahkan tersebut tidak sembarangan dengan mengidhafahkannya lalu asal kita memberikan harakat. Ya, karena memang ada hukum-hukumnya, ada kaidah-kaidahnya. Sebagaimana misalkan bila isim yang diidhafahkan kepada al-ya tersebut berupa isim sahih atau isim syabih bis sahih, atau misalkan isim jam'ut taksir, isim jam'ut taksir, atau isim-isim yang lain. Nah, ini bagaimana? Misalkan bagaimana nanti kalimah kutubun diidhafahkan kepada al-ya, maka bagaimana jadinya? Hasilnya itu sebagaimana? Itu menjadi kutubi. Mungkin ada kaidah yang mengaturnya. Bolehkah dibaca kutubiyah? Itu di diktat nahwu tematik disebutkan di awal-awal bahasan kita. Juga misalkan ada cerita nanti isim yang diidhafahkan pada al-ya ini berupa isim maksur. Isim maksur ya, isim maksur seperti misalkan
al-asa, tongkat. Ya, ini bagaimana? Atau isim-isim mangkus. Seperti misalkan ada kalimat qadi, al-qadi. Atau isim mutsanna seperti misalkan kitabani. Nah, ini kitabani plus ya mutakallim jadinya bagaimana hasilnya? Seperti itu. Ya. Ini ada kaidah yang mengaturnya. Pembahasan ini ya bisa dibilang cukup panjang, artinya memang butuh dirinci ya, butuh dirinci. Maka para pendengar, para peserta kajian baca kitab kuning bisa kembali mengingat apa yang sudah disebutkan dalam diktan nahwu tematik tentang al-mudhafu lil ya. Dan insyaallah tidak susah memahaminya. Ya. Misalkan ada kalimat mudarrisun. Nah, mudarrisun ini para guru. Bagaimana ketika harus diidhafakan kepada ya mutakallim? Guru-guruku. Guru-guruku berarti mudarrisun plus ya mutakallim. Hasilnya bagaimana? Nah, demikian pesan untuk bahasan al-mudhaf lil ya yang cukup panjang dan butuh rincian, maka himbauan untuk mengingat kembali apa yang pernah dikaji dalam diktan nahwu tematik di awal-awal pembahasan kitab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.